krisis datang, saya nggak bisa bertahan. Kalau saya nggak berhutang, krisis sedalam apapun saya bisa bertahan. Nggak ada yang bisa for sale, saya punya saham kan, saya pegang terus. Ya. Saya akan menunggu dia kembali naik lebih tinggi lagi. Jadi antisipasi saya itu, saya nggak tahu. Karena tomorrow is a mystery. Lo Keng Hong adalah seorang investor saham yang sukses dalam keuangan. Saat krisis tiba, dia tidak panik dan takut, malah dia senang bisa invest lebih banyak. Lewat krisis 98, Lo Keng Hong makin kaya. Dalam Alkitab juga ada satu tokoh, dia bukan hanya bertahan menghadapi krisis, tapi juga bisa kaya lewat krisis. Yusuf, sang penakluk krisis. Saudara-saudari, pernahkah Anda terjebak dalam krisis, kehilangan pekerjaan, terlilit hutang, atau dilanda bencana alam? Perasaan panik dan frustrasi pasti menyelimuti hati. Bayangkan jika krisis itu berlangsung selama 7 tahun. Itulah yang dialami Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang ke Mesir, difitnah, dan dipenjara. Krisis demi krisis menerjangnya. Namun, Yusuf tak pernah menyerah. Imannya kepada Tuhan menjadi kompasnya, mengarahkannya melewati badai kehidupan. Ketika kelaparan melanda Mesir, Yusuf bangkit. Pengetahuannya tentang mimpi dan interpretasinya membuka jalannya menjadi orang kedua di Mesir. Krisis yang melanda menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan talenta dan integritasnya. Yusuf tak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia merancang strategi jitu untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Ia mendirikan lumbung-lumbung di seluruh negeri, menampung gandum selama masa panen berlimpah. Ketika krisis melanda, lumbung-lumbung itu menjadi penyelamat bagi rakyat Mesir dan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari, krisis adalah kenyataan hidup. Kita tak bisa menghindarinya. Namun, kisah Yusuf menunjukkan bahwa krisis bukanlah akhir, krisis bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai kebesaran. Seperti Yusuf, kita pun memiliki potensi untuk bangkit dan menjadi pemenang dalam krisis. Iman dan integritas adalah kunci utama. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai, dan jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika krisis menerjang, janganlah panik, lihatlah peluang di balik kesulitan, beranikan diri untuk melangkah maju, dan jadilah pembawa solusi bagi dunia. Ingatlah, krisis bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh kemenangan. Saya analogikan, bayangkan sebuah pohon yang diterjang badai, pohon yang rapuh akan tumbang dan patah, namun, pohon yang kokoh akan semakin kuat akarnya, mencengkeram bumi dengan erat. Krisis adalah badai yang menguji kekuatan iman kita. Jika iman kita kuat, krisis akan membuat kita semakin tegar dan tangguh. Jadi, kesimpulannya, kisah Yusuf adalah kisah tentang iman, integritas, dan kemenangan. Krisis bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit dan menjadi pemenang. Percayalah kepada Tuhan, jadilah pribadi yang bermanfaat, dan melangkahlah maju dengan berani. Krisis akan mengantarkan Anda pada babak baru yang penuh dengan kemenangan.